Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan pertama ini, sebagaimana yang sudah Ibu sapa pada video pertama. Nah, pertemuan pertama ini kita fokus kepada pembahasan mengenai kontrak kuliah dan RPS, rencana pembelajaran semester ini. Itu untuk mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, di sini perlu kita tekankan lagi bahwa kita akan melaksanakan perkuliahan secara daring atau dalam jaringan. Nah, jadi yang Ibu harapkan adalah saudara sudah paham, sudah bisa menerima mengenai hal ini. Nah, sebelum kita masuk kepada kontrak kuliah dan RPS kita, maka mungkin alangkah lebih baiknya Ibu jelaskan sedikit mengenai apa itu yang sinkronisasi kemarin yang Ibu jelaskan dan yang asinkron. Nah, jadi pola pembelajaran biasanya itu adalah live sinkron, yaitu belajar pada waktu dan tempat yang sama. Ruang kelas tetap muka. Jadi biasanya kita akan melakukan yang sistem seperti ini, live sinkron. Atau bisa juga live sinkron ini kalau dalam daring itu dengan cara terpisah kita tapi di tempat yang sama, itu bisa. Nah, kemudian sekarang yaitu ada pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh, di mana pembelajaran jarak jauh itu ada juga yang disebut dengan self-direct asynchronous atau ruang kelas mandiri, yaitu kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja secara mandiri. Nah, yang ini mungkin yang udah belajar sama Ibu, mungkin Ibu semester kemarin setelah UTS, kita lebih banyak kepada belajar secara mandiri. Itu kita menerapkan sistem ini. Ada resum dan ada materi yang Ibu berikan, kemudian saudara belajar secara mandiri dan bahas materi itu secara mandiri. Ini yang dikatakan dengan self-direct asynchronous. Kemudian ada ruang kelas maya atau virtual synchronous, yaitu belajar pada waktu yang sama tapi tempat yang berbeda. Mungkin ada beberapa kali kita coba untuk belajar di waktu yang sama. Kita masuk ke forum diskusi di iLearn atau di Classroom. Tapi kemarin kita mengalami kendala yaitu jaringan yang tiba-tiba down. Nah, ini dikenal dengan virtual synchronous. Kemudian juga ada ruang kelas kolaboratif atau collaborative asynchronous, yaitu belajar kapan saja dan di mana saja secara kolaborasi. Nah, ini seperti apa? Ya tadi kayak webinar, kayak audio streaming, video, kayak gitulah. Terus ada forum diskusi, ada chat. Nah, ini dia. Aktivitas pembelajaran untuk yang live sinkron itu terdiri dari video, animasi, tugas individu, kuis, dan ujian. Sedangkan yang self-directed asynchronous atau ruang kelas mandiri itu ada ceramah, ada presentasi, ada diskusi, praktek, workshop, seminar, praktek, dan laboratorium. Ini dilakukan secara mandiri. Pokoknya di mana dan kapan saja itu dilakukan dengan mandiri. Namun ada juga yang dilakukan yaitu dengan waktu yang sama, tapi tempatnya berbeda. Nah, gimana dia? Yaitu di forum diskusi, tugas, dan banyak hal yang bisa dilakukan. Rencananya, Ibu akan menerapkan, kalau bisa kita menerapkan 3 ini. Ada yang self-direct asynchron, ada yang virtual asynchron, dan nanti kolaboratif. Kita usahakan agak 1 kali atau 2 kali untuk kita bisa melaksanakan Zoom ini. Kalau misalnya kita menggunakan selalu kolaboratif, kayak Zoom, Skype, itu tentu membutuhkan kuota yang besar. Jadi kemungkinan kalau untuk yang virtual synchronous ini ya, rencana Ibu adalah kita menggunakan WA group. Dan nanti sebagai bukti perkuliahan akan Ibu kirimkan bukti WAG itu submitkan ke iLearn. Nah,
Nanti ruang kelas mandiri ini berupa nanti ada tugas-tugas yang Ibu berikan berdasarkan kepada ceramah atau presentasi yang Ibu berikan, atau nanti teman-teman yang mahasiswa yang memberikannya. Jadi nanti ada tugas itu intinya yang bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Nah, lalu pembelajaran kita itu dikenal dengan pedati, pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Kita pelajarilah nanti berupa teks atau PPT nanti ya, atau nanti modul, kemudian video, animasi. Nah, kemudian akan dilakukan pendalaman, yaitu melalui apa? Yaitu aktivitas forum diskusi online. Jadi materi yang sudah di-share nanti akan ada yang namanya diskusi online. Nah, di sini dibutuhkan yaitu kelompok tadi. Nah, ini kita akan melakukan diskusi online. Kita coba dulu di Ireland. Kalau nggak maksimal, maka kita pindah ke WAG yang telah kita bentuk. Kemudian kita terapkan melalui penilaian online. Nah, ini akan Ibu periksa nih nanti, yaitu sistem diskusi saudara. Kemudian akan dilakukan evaluasi, yaitu berupa apa? Berupa kuis dan tugas lah. Tapi biasanya itu kuis yang objektif. Paham nggak dengan materi tersebut? Nah, itu. Atau bisa dengan latihan. Nah, ini adalah sistem pembelajaran yang dilakukan jika kita menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, kita masuk ke intinya sekarang, yaitu mengenai kontrak kuliah dan RPS. Oke, kita belum soal ya. Kita lihat RPS. Di bank dan lembaga keuangan lainnya ini merupakan kode dari 304 yang merupakan mata kuliah pilihan, ya kan? Yang bisa saudara pilih. Jadi boleh memilih, boleh enggak. Ini enggak ada mata kuliah persyarat di sini. Oh, tapi enggak tahu untuk sekarang sudah menjadi mata kuliah wajib atau enggak. Ibu masih belum bisa mendalami itu. Nah, untuk RPS, nanti di RPS ini akan ada kontrak kuliah ya. Untuk perkenalan udah ya. Ini URL dari Ireland sudah. Nanti sudah Ibu kasih password untuk masuk atau enroll ke kelasnya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum, dan ada keterampilan khusus. Nah, capaian pembelajaran untuk program studi ilmu ekonomi itu adalah S9, sikap S9. Yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk pengetahuan, yaitu apa? Yaitu menguasai secara mendalam mengenai konsep dasar teori ekonomi mikro dan makro. Dan apalagi karena kita lebih kepada bank dan lembaga keuangan, berarti nanti arahnya ke sini. Kemudian keterampilan umum, capaian pembelajarannya itu adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian, keterampilan umum kedua, yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga yaitu yang nomor 5 ya, yang dipakai yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis dan data. Kemudian keterampilan khusus ada KK2 dan KK3. Silahkan baca sendiri, itu untuk capaian pembelajaran program studi. Nah, capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengenal dan mengetahui sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Ini karena mengetahui sehingga yang dipakai adalah KU1 dan KU2. Kemudian diharapkan mampu mengenai sistem perbankan Indonesia dan perbankan lembaga keuangan lainnya dan yang membiayai pembangunan ekonomi Indonesia. Jadi di sini juga ada nanti ini isu-isu dan mengambil keputusan nanti serta menelaah nanti di sini karena sudah masuk ke bagian Indonesia sehingga banyak nanti maka sudah dimasukin kemampuan keterampilan di sini. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menganalisis isu-isu terkini mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya dan mengambil keputusan atau kebijakan mengenai masalah tersebut. Karena dia telah menganalisis isu-isu sehingga
ini termasuk keterampilan khusus dari capaian pembelajaran program studi. Sehingga kodenya ini. Nah, jadi sebenarnya apa itu bank dan lembaga keuangan lainnya? Yaitu tujuannya itu untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai perbankan dan lembaga keuangan lainnya, sistem kelembagaan, fungsi dan tugas perbankan dimulai dengan sistem fungsi tugas dari OJK, LPS, kemudian nanti jenis-jenis bank dan ini ya banyak ini nanti di mana nanti khusus bank itu kita bahas sebelum UTS dan lembaga keuangan selain dari bank itu kita bahas setelah UTS. Jadi mulai dari nomor 1 sampai 7 kita bahas sebelum UTS, nomor 8 sampai ke 14 ini kita bahas setelah UTS. Jadi kita ada ruang lingkup lembaga keuangan bank, OJK dan LPS, analisis dan penilaian kesehatan bank, klasifikasi sumber dana dan aktivitas bank, rahasia bank, produk dan jasa bank, dan bank syariah. Kemudian dilanjutkan dengan lembaga keuangan bukan bank, yaitu kayak sewa guna, ajak piutang, reksadana dan modal ventura yang merupakan lembaga pembiayaan. Kemudian ada penggadaian dan asuransi, pasar modal, dana pensiun, maaf ya typo ini, pensiun, fintech yang akhir-akhir ini sangat menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kemudian nanti terakhir kita bahas studi case. Di studi case inilah yang akan menjawab untuk capaian mata kuliah yang ketiga atau untuk menjawab capaian program studi yang ke KK2 dan KK3. Tuh. Ini adalah referensi yang bisa saudara pakai. Ini nanti akan ibu upload ke Ireland atau saudara bisa download sendiri bukunya. Sedangkan ini silahkan cari di perpustakaan. Nah, nanti juga ibu akan memberikan PowerPoint dan video pembelajaran mengenai materi yang akan kita bahas di minggu depan. Jadi minimal ibu akan kasih H-1 atau sebelum belajar lah itu. Kemudian bahan pendukung bisa lihat LPS, bisa lihat dari OJK atau Bulletin of Indonesia Economic Studies. Ini berupa jurnal ya, serta banyak lagi jurnal-jurnal lain yang mendukung. Nah, media pembelajaran, kalau biasanya kita menggunakan perangkat keras ya, yang banyak, di sini juga. Tapi kan biasanya kita ada proyektor. Tapi di sini kita lebih kita menggunakan Island, WAG, dan YouTube. Dimana nanti perangkat kerasnya berupa HP, laptop, dan komputer misalnya. Nah, tim teaching karena di Payakumbuh tidak ada dosen tim, maka di sini Bu hanya sendiri. Nah, untuk penilaian itu terdiri dari 50% proses dan 50% hasil. Di mana partisipasi kelas nanti diambil yaitu di Ireland dengan mengklik tombol hadir ketika hadir, di mana tombol Ireland atau hadir itu bisa Ibu aktifkan 1 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya kemarin itu masih Ibu kasih toleransi, tapi untuk sekarang itu 1 kali 24 jam. Dan kalau memang tidak bisa diakses Ireland-nya, maka nanti kita akan buka di WA. Jadi juga ada nanti pengambilan absen secara langsung atau live di WAG. Kalau misalnya mahasiswa memang ada halangan, mungkin paketnya habis atau terjadi kendala apapun itu, kabari dosennya. Jadi jangan dibiarkan sampai 3 kali atau 4 kali kosong kemudian baru mengabari dosennya. Itu nggak akan Ibu terima, alasannya apa. Kemudian itu untuk masalah kehadiran. Jadi kalau masalah kehadiran tidak bisa masuk, maka Ibu izinkan untuk saudara untuk private message atau untuk japri Ibu. Jadi Ibu mengizinkan saudara untuk private message, alasannya apa? Atau bisa bilang di grup, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya memang halnya itu penting sekali dan nggak mau dibilang di grup, nggak apa-apa. Pokoknya hubungi Ibu.
Kemudian untuk tugas kelompok itu 15%. Jadi tugas kelompok di sini adalah sebelum UTS, saudara dikasih kesempatan untuk mengulas materi yang telah Ibu berikan dan buku yang telah Ibu berikan, dan nanti dilakukan yang namanya diskusi. Di sanalah nanti adanya diskusi bagaimana kelompok tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Nah, itu yang untuk tugas kelompok sebelum UTS. Nah, nanti setelah UTS, kelompok menyediakan makalah berdasarkan nanti topik yang akan diperoleh. Tuh. Jadi, nanti ada kelompok, yaitu kira-kira 5 lah. 5 kelompok, 6 kelompok yang akan membahas materi. Jadi ya nih nanti ini mulai dari pertemuan ketiga, 4, 5, 6, 7. Pertemuan kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan 7 itu ada kelompoknya. Dan kelompoknya itu juga akan membahas setelah UTS nanti. Nanti kita bahas lebih detailnya itu nanti di grup lah ya. Nah, kemudian tugas pribadi seperti biasa itu adanya yaitu tugas resum materi yang ada di buku atau di jurnal yang Ibu berikan, serta menyalin kembali apa video pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Jadi kalau misalnya tidak ada buku yang Ibu berikan atau hanya kalau misalnya mau menambah dari buku, maka itu sangat bagus. Dan hal terpenting yang pertama adalah menyalin materi yang telah Ibu sampaikan melalui video pembelajaran. Kemudian buat mind mapping. Jadi di sini ya. Jadi tugas pribadi itu tugas pribadi ya. Tugas pribadi membuat resum materi, menyalin materi video pembelajaran, dan membuat mind mapping. Nah, ini lakukan dimulai dari pertemuan ketiga, nggak apa-apa. Jadi di pertemuan kedua nggak usah ada nggak usah ada yang mulai dari pertemuan kedua ya. Ini kan sekarang pertemuan pertama. Dimulai dari pertemuan kedua sudah ada membuat resum materi, membuat materi video pembelajaran, dan membuat mind mapping. Nanti detail tugasnya itu ada nanti di Island. Itu untuk tugas individu. Kemudian sikap menentukan 5%. Kemudian kuis 10%. Nah, kuis ini kemungkinan itu adalah objektif. Kemudian untuk hasil yaitu adalah 50%. UTS 25%, UAS 25%. Nah, hal yang perlu Ibu tekankan lagi di sini adalah ini. Masalah tugas kelompok dan tugas pribadi. Ketahuan untuk yang namanya plagiat ya. Plagiat, maka itu akan gagal. Jadi jangan sekali-sekali untuk plagiat di mata kuliah Ibu. Apalagi mencatat hanya 1 lembar catatannya, nanti ditambah lagi dengan catatan kawan lainnya. Itu Ibu periksa dari awal sampai akhir. Jadi jangan ada yang namanya berbuat curang di sana. Dan atau dikasih tugas studi kasus, kemudian membagikan tugas saudara ke temannya, sehingga hasil tugas studi kasus saudara sama dengan temannya. Dan itu tentunya Ibu nyatakan sebagai plagiat.
orang yang memberikan ataupun yang menyalin itu sama-sama kena. Dan itu Ibu berlakukan sejak kemarin. Tapi kemarin masih Ibu kasih toleransi, masih Ibu tanya lagi. Tapi untuk saat sekarang ini, kalau misalnya masih ada yang melakukan plagiat atau memberikan contoh kepada temannya, maka pasti gagal pada mata kuliah ini. Langsung tak ada toleransi lagi. Dikerjakan aja lah sendiri sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini norma akademik. Kehadiran online itu minimal 75% dari total pertemuan kuliah yang terlaksana. Jadi kan kita semuanya itu ada 14. Jadi dibolehkan 4 kali tidak hadir. Dan tadi yang Ibu bilang bahwa tolong kalau misalnya ada kendala, hubungi dosen segera. Nah, untuk tugas ini ya, bisa telat, terus japri Ibu Ana ini. Untuk tugas pribadi, kalau misalnya telat, itu tidak ada toleransi dan Ibu tidak menerima japri tugas yang telat. Jadi karena biasanya Ibu ngasih waktunya itu cukup lama gitu untuk bisa nanti sistemnya itu close. Jadi telatnya saudara nanti itu akan mengurangi nilai. Kecuali nanti dibilang di grup WAG, kalau misalnya memang alasannya adalah tidak bisa membuka iLearn atau jaringan susah, maka nanti waktunya pasti nggak akan 1 kali 24 jam, minimal 3 kali 24 jam. Nah, saudara juga bisa kirim ke WAG sementara waktu. Nah, itu adalah toleransi yang bisa Ibu berikan. Terus ini belajar sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan. Toleransi pengambilan absen 1 kali 24 jam. Kalau misalnya memang ada masalah, silakan hubungi Ibu. Kemudian pengumpulan tugas on time. Nah, jadi kalau misalnya telat, nggak boleh yang namanya japri. Kalaupun memang ada masalah, hubungi lewat grup, nggak lewat japri kalau untuk tugas. Kemudian kecurangan dalam tugas, plagiat itu nilai tugas akan gagal. Tapi kecurangan dalam ujian, maka total keseluruhan nilai pasti menjadi E. Nah, itu adalah kontrak perkuliahan yang akan kita buat. Nanti yang merasa tidak dirugikan, silakan komentar di grup ya. Nah, ini adalah RPS atau submateri atau kompetensi dasar yang perlu kita akan kita jalankan selama 1 semester ke depan. Yaitu yang pertama, menjelaskan ruang lingkup bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, ini adalah submateri yang akan kita bahas. Ini udah ya, kontrak kuliah udah, sistem penilaian udah, penjelasan materi ini dia sedang kita lakukan. Kemudian ini nanti ada videonya. Nah, learning application atau sistem pembelajaran kita itu menggunakan video pembelajaran dan tanya jawab. Kemudian juga ada nanti buku atau jurnal yang tersedia. Nah, jadi nanti di sini kita menggunakan FS dan SA. Apa itu yang tadi? Apa yang ini? Yaitu virtual synchronous dan SA, yaitu self-directed asynchronous. Jadi kita melakukan pembelajaran dengan cara belajar pada waktu yang sama tapi tempat yang berbeda, kemudian juga belajar kapan saja dan di mana saja secara mandiri. Nah, itu yang akan kita terapkan. Ini yang FSVS ini, yaitu waktu yang sama, yaitu dengan ILON atau WAG ya. Nah, atau error dia, maaf, ini PDF ya, atau WAG. Kemudian yang soft ini nanti adalah maksudnya adalah tugas-tugas yang perlu saudara kerjakan. Nah, bentuk pembelajaran ya biasanya kan dari dosen, kemudian metodenya diskusi, kemudian media pembelajaran nanti dari iLearn, ada dari YouTube nanti linknya ya, ini link yang dari Ibu, nanti linknya akan menyusul di e-kampus, di iLearn.
Kemudian ada buku pegangan dan materi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai bagaimana analisis dan penilaian kesehatan bank. Nah, untuk ini nanti Ibu yang akan menjelaskan. Jadi satu semester ini sebelum UTS itu materi dari Ibu ditambah nanti untuk kelompok, mulai dari ini ya, kelompok juga akan membahas ini pada saat forum diskusi gitu. Dan materi dari video cukup dari Ibu, tapi nanti pas diskusi kelompok harus menyediakan bahan sendiri gitu. Ini submaterinya, silahkan baca sendiri. Ini kelompok 1 nanti ya. Ini kelompok 2 tentang OJK dan LPS. Kelompok 3 tentang klasifikasi sumber dana dan aktivitas bank. Kelompok 4 tentang konsep dasar rahasia bank. Kelompok 5 lagi ya, produk dan jasa bank. Kelompok 6 yaitu konsep bank syariah. Nah, kemudian nanti yang ini masuk lagi ke kelompok 1. Kelompok 1 tentang sewa guna dan anjak piutang. Kelompok 2 tentang reksadana dan modal pendura. Kelompok 3 tentang penggadaian. 4 dasar asuransi. 5 yaitu pasar modal dan finance. 6 dana pensiun. Dan ini nanti baru kita analisis. Apakah nanti kita akan melakukan dengan Zoom? Ya kan? Jadi nanti Ibu yang menjelaskan secara Zoom di pas akhir ini. Dan saudara bisa melakukan analisis secara live. Atau nanti kita beri buku. Nanti ini bisa menyusul lah bagaimana. Jelas ini merupakan keterampilan, kemampuan keterampilan. Nah, ini submaterinya. Silahkan baca dengan detail. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Jadi kalau yang sebelum UTS, saudara atau kelompok nanti cukup untuk menambah materi yang telah Ibu berikan, cari sumbernya dari sumber yang sudah Ibu sediakan. Jadi menambah materi dari video Ibu ya. Terus cari sumber lainnya kalau misalnya perlu ditambahkan. Jadi nanti ketika ada pertanyaan dari kelompok lain, maka saudara bisa menjawabnya. Tuh. Sedangkan untuk setelah UTS, maka saudara harus menyediakan video pembelajaran. Jadi nanti kelompok 1 menyediakan video tentang sewa guna dan anjak piutang, kelompok 2 tentang reksadana modal dana dan modal ventura, dan begitu seterusnya. Tapi kalau untuk sebelum UTS tidak perlu adanya video pembelajaran, cukup dari Ibu saja. Jadi sekian mungkin ya yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke ruang diskusi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.